Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa qala ta'ala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa channel YouTube Al-Kausar Multimedia yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini kita dapat kembali bertatap muka, beradu pandang walaupun di tempat yang berbeda untuk melanjutkan kembali pembahasan masalah agama. Kali ini temanya tentang salat 5 waktu. Salawat dan salam marilah kita aturkan untuk junjungan agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang paling tulus dari hati, mudah-mudahan terlimpah pula kepada seluruh kerabat beliau, para sahabat, segenap ahlul bait dan zuriat, serta seluruh pecinta baginda Nabi Muhammad dan semua umat beliau sampai hari kiamat. Pemirsa channel YouTube Al-Kausar Multimedia yang berbahagia, salat adalah salah satu rukun Islam, tepatnya rukun Islam urutan kedua setelah yang pertama ditempati 2 kalimat syahadat. Betapa pentingnya salat ini dalam keseharian kita, sampai-sampai Rasulullah bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Yang artinya, salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, menegakkan salat, berarti dia menegakkan agamanya sendiri. Dan siapa yang meninggalkan salat, sama halnya dia meruntuhkan agamanya sendiri. Pemirsa yang berbahagia, salat adalah hal yang paling penting dalam agama Islam. Sangat penting. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, masalus salawatil khamsi kamasalin nahrin jarin azbin ala babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marratin fama yabqa dzalika minad danas. Yang artinya, perumpamaan salat 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari seperti sebuah sungai yang mengalir, yang tawar, mengalir di depan pintu rumah kalian.
kalian mandi di situ 5 kali sehari, maka tentunya tidak tersisa lagi kotoran di badan kita sama sekali. Pemirsa yang dirahmati Allah, salat sebagaimana ibadah-ibadah yang lain juga ada ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi. Ada syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, dan juga ada pembatal salat itu sendiri. Ada yang bertanya, kapankah seseorang itu mulai disuruh untuk mengerjakan sholat? Sejak usia berapa seorang anak diperintahkan untuk sholat? Dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda, "Murus sabiyya bis salati idza balagha 7 sinin, fa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha." Yang artinya, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan salat apabila umurnya sudah 7 tahun. Dan apabila anak tersebut sudah sampai usianya 10 tahun, masih belum mau salat, maka pukullah mereka. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Pemirsa yang berbahagia, betapa pentingnya ibadah salat, sampai-sampai Rasulullah mewajibkan orang tua menyuruh anaknya salat usia anak mulai 7 tahun. Sudah kita suruh, kita perintahkan. Bukan cuma kita suruh, kita contohkan, kita ajak, kita bimbing. Tentunya mulai dari tata cara taharah, dia berwudu yang benar, dan juga salat yang baik dan benar. Disuruh, ayo nak salat, ayo nak salat. Sejak usia anak tersebut 7 tahun. Usia anak bertambah 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Andai kata anak tersebut masih belum mau salat, orang tuanya tetap wajib menyuruhnya, bahkan wajib memukulnya. Memukul di sini adalah pukulan untuk mendidik agar mau salat, bukan pukulan yang sampai pepatahan, kematian, apalagi bukan pukulan yang mencederai atau bikin cacat, tapi hanya sebatas pukulan mendidik agar mau sholat. Nah, sampai usia 10 tahun belum mau sholat, orang tuanya bahkan wajib menyuruh sampai memukul. Pemirsa yang berbahagia, di sini kebetulan ada masuk pertanyaan dari netizen. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kita bacakan langsung. Apa yang harus dipersiapkan sebelum sholat? Pemirsa yang berbahagia, di awal tadi sudah kita bahas bersama, ibadah sholat ada syaratnya, ada rukunnya, ada sunnahnya, dan bahkan ada pembatalnya. Yang perlu dipersiapkan sebelum salat, yang pertama, ilmu tentang salat itu sendiri. Belajar dari awal mula bersuci nanti. Ya, bersuci mulai dari berwudu, mandi wajib, dan tayamum. Adapun tentang wudu, tayamum, dan mandi wajib sudah kita bahas pada segmen-segmen sebelumnya. Jadi silakan disimak, ditonton lagi pada segmen sebelumnya atau tajasan sebelumnya.
Adapun tentang syarat-syarat salat itu banyak sekali. Syarat adalah sesuatu yang harus dipersiapkan dan dipenuhi sebelum masuk ke dalam ibadah salat itu sendiri. Antara lain, yang pertama, syarat wajib haruslah orang itu beragama Islam. Jika orang muslim tidak wajib sholat. Yang kedua, baligh atau sampai usia dewasa. Laki-laki ditandai dengan keluar mani atau sperma pertama kali, perempuan ditandai dengan haid yang pertama. Kalau dia laki-laki pernah keluar mani, tandanya sudah baligh, atau perempuan yang pernah haid pertama sudah baligh. Namun kadang-kadang ada orang yang laki-laki tidak keluar mani, perempuan juga tidak haid. Bagaimana cara mengenal dia baligh? Maka sampai usia 15 tahun dikatakan sudah baligh. Ini khusus bagi nang lalakian nang kada pernah keluar mani atau biyen nang kada pesuh haid sama sekali. Maka baliknya adalah usia 15 tahun. Syarat yang ketiga, berakal sehat. Akal sehat, dia tidak gila, dia tidak mabuk, dia tidak, ya akal sempurna gitu. Syarat wajib salat berikutnya. Yang keempat, sampai dakwah agama kepadanya. Ini syarat bahari. Kalau sekarang mana ada lagi orang yang dakwah Islam pada sampai di pelosok manapun dia berada, insya Allah akses untuk dakwah Islam, masalah sembahyang pasti sampai kepadanya. Itu antara lain syarat wajib. Nah, satu saja kurang dari syarat wajib ini, maka sembahyang belum wajib untuk dirinya sendiri. Untuk syarat baligh tadi, walaupun syarat wajibnya adalah baligh usia 15 tahun atau sudah pernah mimpi basah atau haid, namun sebagaimana hadis yang ulun bacakan di awal tadi, anak-anak tetap wajib disuruh sejak usia 7 tahun. Bahkan kalau bisa sebelum 7 tahun sudah diajak, disuruh, diingatkan, dicontohkan, dibimbing orang tuanya. Untuk apa? Supaya nanti ketika dia balik, maka salat ini sudah menjadi hal yang terbiasa dan mudah diistiqamahkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang berbahagia, kemudian yang dipersiapkan atau dipenuhi sebelum sembahyang juga ada syarat sah. Nah, ini banyak. Antara lain, yang pertama, suci badan, tempat ibadah, dan pakaian dari najis. Suci juga dari hadas. Nah, suci dari najis ini dicek dulu, baju yang kita kenakan, kopiah atau kerudung mukena, tempat sajadah yang kita tempati, badan kita tidak ada najis sama sekali, najis yang tidak dimaafkan. Kalau ada najis harus dibuang. Betul. Termasuk juga syarat sahnya adalah suci dari hadas. Kondisi badan kita yang akan sembahyang harus suci dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar, cara mengangkatnya adalah dengan mandi wajib. Udah kita bahas pada segmen sebelumnya. Kalau hadas kecil saja lebih mudah, caranya ialah dengan berwudu atau bertayamum. Kemudian syarat sah berikutnya adalah masuk waktu sholat. Zuhur umpamanya sudah tergelincir matahari atau kisaran jam 12.30 wita. Asar umpamanya harus bayangan benda itu sama panjang dengan bendanya, itu sekitar jam 3:30 wita. Maghrib masuk waktunya ketika matahari sudah tenggelam di ufuk barat
dan ada cahaya merah tenggelam. Isya, waktunya ketika cahaya merah di ufuk barat hilang sama sekali. Dan subuh waktunya terbit fajar shadiq di ufuk timur. Wajib masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, kita mengerjakan sembahyang, otomatis tidak sah. Karena syaratnya harus masuk waktu salat. Kemudian syarat berikutnya, orang yang salat juga diwajibkan menutup aurat. Aurat adalah anggota tubuh yang wajib ditutup. Nah, ketika salat, laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut. Wajib ditutup dengan pakaian yang tidak transparan dan tidak memperlihatkan lekukan tubuh. Seperti itu. Kalau perempuan, auratnya seluruh tubuh, seikungan auratnya kecuali muka dan dua telapak tangan. Hanya muka dan dua telapak tangan yang boleh kelihatan di dalam sholat. Syarat berikutnya untuk sah sholat adalah menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat. Kiblat adalah arah kita, menghadapkan dada kita, wajah kita, seluruh tubuh kita dalam sholat. Kiblat Ka'bah, Baitullah. Ini wajib kita hadapi ketika sholat, mulai dari takbir Allahu Akbar sampai selesai salam yang pertama. Itu menghadap kiblat. Nah, itu beberapa antara lain syarat-syarat sah sholat. Pertanyaan kedua, apa pentingnya kiblat dalam sholat? Tadi udah kita bahas sekilas. Kiblat adalah arah yang wajib kita hadapi pas sholat, dari awal takbir sampai selesai salam pertama. Sedikit saja tubuh kita bergeser, dada kita bergeser dari kiblat, ya, maka sholatnya batal. Kecuali bergesernya tidak sengaja dan langsung kita kembali ke kiblat, itu tidak batal atau dimaafkan. Penting menghadap kiblat, cari kompas, cari panduan dulu di mana arah kiblat yang tepat, supaya arahnya betul-betul menghadap ke Ka'bah Baitullah di Mekah. Pertanyaan ketiga, apakah sholat memiliki manfaat selain sebagai ibadah? Jelas, tidak main-main. Bukan tanpa alasan Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan rukun Islam, salat ini di nomor 2. Banyak sekali manfaat salat dalam kehidupan. Antara lain, Allah berfirman, wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ayat ini sangat jelas menegaskan perintah salat dan fungsi salat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi apabila salatnya bujur-bujur digawi, ditegakkan, dijaga, diistiqamahkan dengan syarat dan rukun yang benar, maka perbuatan-perbuatan yang tidak baik, mungkarat, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa, keji atau mungkar, pasti tidak akan kita kerjakan. Allah yang jamin. Itu satu manfaat. Nanti banyak manfaat lain akan kita bahas khusus, nanti ada hadis tentang manfaat-manfaat dan ancaman orang yang mengabaikan salat. Yang keempat, bagaimana salat dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis? Panjang pertanyaannya. Salat adalah ibadah yang sangat luar biasa. Ditinjau yang pertama dari segi waktunya. Allah mengajarkan kepada kita untuk disiplin waktu dalam keseharian, sehari semalam. Diletakkan
Salat itu di waktu-waktu yang strategis. Subuh di jam 4:30 atau jam 5 wita. Allah mengajarkan kepada kita agar bangun pagi di awal waktu dini hari. Waktu dini hari adalah waktu yang sangat spesial. Hawanya segar. Waktu yang sangat istimewa. Kalau kita bangun di subuh hari, kita kerjakan wudhu, salat, insya Allah seluruh badan akan menjadi fresh dan sehat. Waktu pagi juga waktu untuk mencari rezeki yang halal. Waktu yang sangat paten. Para santri siswa yang sekolah menghafal, subuh adalah waktu yang sangat bagus karena otak masih fresh untuk menghafal. Dan lain-lain. Zuhur di tengah hari, di saat tubuh kita sudah lelah bekerja setengah hari dari pagi sampai siang. Maka zuhur waktu yang tepat untuk merefresh kembali otak dan tubuh kita dari kelelahan bekerja setengah hari. Asar juga begitu. Maghrib juga, Isya juga. 5 waktu yang sangat strategis untuk merefresh tubuh kita untuk sekaligus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi waktu. Dari segi gerakan salat. Gerakan-gerakan dalam salat itu sudah dikaji para ahli, memiliki manfaat terhadap kesehatan yang sangat luar biasa. Dari berdiri tegak, mengangkat tangan ketika takbir, rukuk, i'tidal lagi, sujud, duduk antara dua sujud, iftirash, tahiyat awal dan akhir, salam, kesemuanya mengandung manfaat untuk kesehatan. Ya, tuh sangat bagus untuk kesehatan. Kemudian sembahyang juga didahului dengan bersuci, wudu, mandi wajib atau tayamum. Ini menunjukkan setiap kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam kehidupan ingin mengerjakan hal-hal yang baik, atau ingin menghadap senior kita, orang lain yang lebih di atas tingkatan kita, maka seyogianya kita membersihkan diri dan jiwa. Kita berpakaian yang paling rapi, paling bagus, suci, harum, wangi, indah, supaya yang kita kerjakan mendapat nilai maksimal. Allah sudah mengajari sebelum sembahyang bersuci dulu. Maka ini menunjukkan sebelum aktivitas yang penting harus kita bersih-bersih, suci, berminyak wangi, supaya pekerjaan yang kita lakukan hikmahnya, nilainya maksimal. Kemudian lagi dari segi berjamaah. Ada imam, ada makmum. Dalam masyarakat ada pemimpin, ada rakyat. Pemimpin dalam sholat atau imam itu diharuskan atau diwajibkan berlaku adil dan bijaksana. Berlaku adil dan bijaksana. Memimpin jamaah sholat harus betul-betul tahu kondisi makmum di belakangnya. Apakah makmumnya ini orang-orang muda semua atau orang-orang yang tua? Ataukah makmumnya ini ada orang yang sakit atau yang punya keperluan mendesak? Dia harus bijaksana. Begitu juga dalam masyarakat. Pemimpin yang baik harus juga memperhatikan kesejahteraan kepentingan masyarakatnya. Harus bisa adil dan bijaksana. Dari segi makmum atau rakyat, makmum yang baik wajib mengikuti apa yang dikerjakan imamnya. Imam akad takbiratul ihram, makmum juga takbiratul ihram. Imam rukuk, makmum juga rukuk sampai salam. Ketika imam salam, makmum juga wajib salam. Di dalam masyarakat, pemimpin yang baik juga wajib mencontohkan yang terbaik. Bukan hanya bisa menyuruh, tapi juga memberi contoh. Makmum yang baik, rakyat yang baik, apa saja yang dikerjakan pemimpinnya wajib kita ikuti selama sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, itu antara lain beberapa hikmah yang sangat penting dalam hidup yang bisa kita pelajari dari ibadah salat. Yang keenam, pertanyaan dari pemirsa lagi, bagaimana salat dapat digunakan sebagai alat untuk memahami
dan mengatasi isu-isu kontemporer seperti stres, kecemasan, dan depresi dalam masyarakat muslim, serta apa yang dapat kita pelajari dari pendekatan ini dalam konteks kesehatan mental dan kesejahteraan. Salat apabila dikerjakan tepat dengan syaratnya, rukunnya, maka pasti sesuai janji Allah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam salat diajarkan disiplin waktu. Dalam salat diajarkan kebersihan. Dalam salat disunahkan khusyuk dan fokus. Nah, begitu juga ketika kita bisa mengaplikasikan makna-makna yang ada dalam sembahyang, salat 5 kali sehari, mengajari kita disiplin waktu. Pekerjaan apapun harus kita kerjakan sesuai dengan waktunya, mulai dan selesai tepat sesuai waktu yang disediakan. Sehingga 24 jam yang kita lewati setiap hari, pekerjaan apapun bentuknya, laki-laki mencari nafkah, ibu berbakti kepada suami, memasak di rumah, nyuci piring dan lain sebagainya, anak-anak sekolah, bermain, mengaji, dan lain sebagainya, itu juga diatur waktunya supaya seperti sembahyang ada waktu-waktu yang memang disiplin, tidak boleh dilalaikan apalagi sampai keluar dari waktunya. Kemudian sembahyang juga mengajarkan kebersihan, bukan hanya kebersihan badan dengan wudhu, mandi wajib, najisnya dibuang, tapi sampai ke dalam kebersihan hati. Khusyuk dalam salat, fokus dengan ibadah salat, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan, fokus dengan pekerjaan. Betul-betul kita bekerja itu bukan hanya bekerja keras, tapi bekerja ikhlas, bekerja cerdas, sehingga pekerjaan kita menjadi tuntas. Jadi orang sembahyang itu khusyuk, fokus dia gerakannya setelah takbir apa, rukuknya seperti apa, bacaan yang mengiringinya apa, fokus. Mengingat bacaan salatnya supaya tidak salah. Menerjemahkan kalimat-kalimat yang dibaca dalam hatinya, fokus, khusyuk, betul-betul totalitas dalam salat, dalam hidup, totalitas dalam bekerja, sehingga apapun yang kita kerjakan itu betul-betul sepenuh hati, tidak ada rasa gengsi, cemburu, iri dengki, karena kita kini bekerja itu sama dengan sembahyang, sama-sama beribadah dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, ini yang paling penting, kita sembahyang di awal niat lillahi ta'ala. Salat yang kita kerjakan 5 kali sehari semata-mata untuk pengabdian kepada Allah. Allah yang menyuruh kita kerjakan. Kita berprasangka baik kepada Allah. Tidak mungkin Allah memberikan sebuah kewajiban tanpa ada hikmah yang besar. Kita yakini kewajiban yang Allah berikan pasti mengandung manfaat yang besar, hikmah yang luar biasa. Jadi kita kerjakan sepenuh hati, lengkapi syaratnya, lengkapi rukunnya, kerjakan sunnahnya, hindari pembatalnya. Salat, pendekatan diri kita kepada Allah, kita dekatkan diri kita, jiwa raga kita kepada Allah, pasrahkan lillahi ta'ala. Selanjutnya izinkan, biarkan Allah yang memperbaiki hidup kita, jiwa raga kita. Izinkan, biarkan Allah yang memonitor dan menggerakkan seluruh tubuh kita. Kita yakini, kita pasrah, fokus, khusyuk, pasrah kepada Allah. Insya Allah, Allah juga akan memberikan pengaturan yang terbaik kepada kita. Sehingga zikir kita fokus, khusyuk kepada Allah dalam salat. Insya Allah, Allah akan jaga pikiran kita dari stres, depresi. Kita khusyukkan hati kita kepada Allah. Insya Allah, Allah akan terus mendampingi, menjaga, membimbing jiwa batin kita dari hal-hal yang tidak baik, su'uzan, buruk sangka, iri dengki, unjub, takabur, ya dan lain sebagainya. Kesimpulannya, kita kerjakan salat sebaik-baiknya, sisanya serahkan kepada Allah yang akan memperbaiki hidup kita. Pemirsa yang berbahagia, mungkin untuk segmen kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu.
Kalau ada masih pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa tonton terus channel Al-Kausar Multimedia. Silahkan komen, share, like, and subscribe sebanyak-banyaknya. Sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.